Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Panasnya Pilpres 2024 mulai terasa di akhir tahun ini. Sekelompok massa yang mengatasnamakan Poros Prabowo Puan mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Puan Maharani untuk maju dalam Pilpres 2024. Dukungan diberikan kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk maju sebagai calon presiden disandingkan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai wakil presiden. Mengaku tidak tahu menahu soal deklarasi ini, Partai Gerindra mengonfirmasi Prabowo Subianto sebagai kandidat tunggal capres dari partai besutannya. Respons ini sekaligus menepis isu Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno yang digadang-gadang maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Kami juga sedang berupaya bagaimana Pak Prabowo bisa betul-betul menjadi calon presiden di 2024 yang akan datang. Pak, kayak dinamika ada nama kader lain yang dideklarasikan menjadi capres, Gerindra melihatnya bagaimana, Pak? Calon presiden dari Partai Gerindra hanya satu, tunggal, namanya Prabowo Subianto. Pemasangan antara Prabowo Puan sebetulnya telah digaungkan oleh politisi Partai Gerindra Arief Puyono awal tahun ini. Terlebih, publik sempat dikagetkan dengan kemesraan antara Partai Gerindra dan PDIP yang ditunjukkan Prabowo Subianto saat bersilaturahmi ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar usai Pilpres 2019 selesai digelar. Teranyar, keakraban Prabowo Mega terlihat saat meresmikan patung Bung Karno di lapangan Bela Negara Kementerian Pertahanan RI Juni kemarin. Pengamat politik Foxpol Center Research and Consulting Pangisyar Wicaniago menilai, perkawinan dua partai politik ini seharusnya mempertimbangkan elektabilitas dan unsur ketokohan kader lain. Terlebih, kolaborasi antara Prabowo Puan harus terlebih dahulu menerima restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Mereka akan mencermati arus pendekatan dari partai ini akan terjadi split tiket voting. Dua pendekatan, pertama adalah selera elit. Mereka akan mengusung sesuai dengan selera mereka, tetapi jangan lupa pada injury time last minute mereka juga punya mempertimbangkan yang namanya selera publik akar rumput. Nah, pergolakan itu bakal terjadi. Di injury time mereka biasanya elit itu menyerah tanpa syarat ketika melihat tren elektabilitas itu lebih tinggi, sehingga menjadi keynote-nya adalah elektabilitas menjadi kata kunci penting. Pasangan Prabowo Puan sebelumnya pernah disimulasikan dalam survei eksperimen yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Kala itu simulasi dilakukan dalam dua pilihan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan pasangan Prabowo Subianto Puan Maharani. Hasilnya, Ganjar Pranowo lebih unggul dengan perolehan suara 44% responden. Tim Liputan Metro TV. Pasangan Prabowo Puan didukung oleh relawan. Bagaimana kemudian dengan sikap partai? Untuk membahas mengenai hal ini sudah bergabung bersama kami. Dari luar studio ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono, kemudian ada Koordinator Poros Prabowo Puan Mas Andianto dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, Mas Andianto dan Pak Ferry, selamat malam. Selamat malam, Megan. Selamat malam, Ferry. Baik, salam sehat semuanya. Saya langsung ke Pak Ferry. Pak Ferry, apakah kemudian pasangan Prabowo dan Puan ini memang sudah sesuai dengan keinginan dari Partai Gerindra? Kita sebenarnya masih di Partai Gerindra belum membahas tentang 2024 lah, Mas, gitu. Jadi Pak Prabowo sendiri juga masih konsentrasi untuk membantu Presiden sebagai Menteri Pertahanan, dan dalam beberapa waktu belakangan ini juga beliau sering melakukan kunjungan ke luar negeri dalam kerjasama militer dan lain sebagainya, dan juga dalam situasi pandemi COVID ini saya rasa Pak Prabowo masih berkonsentrasi untuk ikut membantu supaya masyarakat keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi itu. Jadi, tapi kalau menurut Pak kita Ferry juga sendiri, tidak bisa kalau mencegah. Pak Prabowo dipasangkan dengan Puan Maharani, bagaimana pendapatnya Pak Ferry? Menurut saya Mbak Puan juga merupakan salah satu yang layak untuk dipertimbangkan. Beliau sekarang jadi Ketua DPR, sebelumnya pernah menjadi Menteri. Berbeda dengan ketika beliau tahun 2000 pemilu sebelumnya, beliau belum punya pengalaman di pemerintahan. Tapi kalau sekarang kan Bu Puan sudah punya pengalaman seperti itu. Tetapi
menurut saya mengenai soal Pilpres 2024 ini soal siapa pasangannya, Pak Prabowo sendiri masih berkonsentrasi dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan apalagi mengenai soal pasangan gitu. Jadi apalagi itu menyangkut partai yang lain, PDIP dalam hal ini menurut saya ya tergantung PD Perjuangan lah. Sekiranya memang nanti itu menjadi salah satu koalisi yang dimungkinkan untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presidennya. Tetapi kita juga tidak bisa mencegah sekiranya ada misalkan Mas Adianto dari relawan dari masyarakat yang kemudian ingin menduetkan dan mengajukan, tetapi memang masih terlalu dini, Mas, untuk membicarakan saya langsung ke Mas Andianto. Mas Andianto, kenapa harus Prabowo dan Puan sih? Begini, persoalan saya ini kan sangat kompleks. Yang pertama, kita sedang dilanda COVID-19 ya, yang meruntuhkan sendi-sendi perekonomian. Perekonomian kita runtuh di sendi karena wabah COVID. Karena wabah COVID ini melanda sehingga ekonomi kita jatuh. Dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat, pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan perekonomian bangsa. Saya pikir Pak Prabowo sangat tepat untuk bisa menyelesaikan perekonomian bangsa karena beliau pakar ekonomi dan kakeknya juga pendiri Bank BNI. Baik. Tapi kenapa harus dengan Puan nih, Mas Andi? Kan Pak Prabowo elektabilitasnya tinggi. Kenapa kemudian tidak dipasangkan saja dengan pasangan yang memang sudah memiliki elektabilitasnya tinggi begitu? Kenapa harus Puan? Saya pikir Puan itu adalah sosok founding father yang penerus founding father. Dia adalah tokoh pendiri bangsa, cucu dari tokoh pendiri bangsa. Beliau sudah sangat berpengalaman, sudah pernah menjadi anggota DPR, sudah pernah menjadi PMK ya, dan sekarang sedang menjadi ketua DPR. Beliau syarat dengan pengalaman. Kalau persoalan nasionalisme tidak bisa dipertanyakan lagi. Beliau sangat nasionalis. Saya pikir Mbak Puan Maharani bisa melanjutkan cita-cita besar dari Bung Karno. Ya. Baik, bagaimana kemudian peluang dari pasangan Prabowo dan Puan? Saya akan tanya kepada Mas Toto nanti usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya ke Mas Toto. Mas Toto, apakah memang Prabowo dan Puan ini memiliki peluang yang besar untuk bisa menjadi pemenang Pilpres di tahun 2024, Mas Toto? Saya to the point ya, problem pertama bukan tentang elektabilitas terlebih dahulu. Jadi kemungkinan bisa bertemunya antara jagoannya Gerindra dengan jagoan PDIP. Walaupun dari dulu orang banyak kemudian memprediksi itu. Kenapa? Alasannya adalah batu tulis. Kenapa menurut saya sulit? Pertama, agak sulit membuat sebuah logika partai yang perolehan suara tertinggi, minimal di survei dan 2 pemilu sebelum, itu kemudian harus ngalah menjadi cawapres dari partai yang suaranya ada di bawahnya. Minimal kalau kita lihat di survei, lembaga kredibel termasuk survei carta politik terakhir, Gerindra kan masih di bawah PDIP walaupun ada peringkat 2. Dalam pendekatan kekuasaan saya sulit menerima sebuah logika partai pemenang pertama ingin kemudian menjadi seorang cawapres saja. Dan menurut saya juga sulit membayangkan seorang Prabowo yang sudah 2 kali maju dalam Pilpres menjadi capres itu kemudian hanya menjadi cawapres karena alasan Gerindra kalah dengan PD Perjuangan misalnya. Itu pertama. Catatan paling penting adalah tidak mudah menggabungkan kedua partai ini untuk kemudian salah satunya mengalah dalam Pilpres. Itu yang pertama. Yang kedua ya tentu saja ada catatan kritis juga kalau pertanyaannya tadi terkait dengan peluang. Pertama, Pak Prabowo ada PR besar, walaupun di survei-survei masih peringkat 1, 2, dan 3 minimal, masa peak dari Pak Prabowo sudah bisa dikatakan lewat, karena beliau pernah 2 kali kalah dalam Pilpres, dan survei sekarang walaupun masih di peringkat 1, 2, 3, tapi jauh di bawah perolehan yang dimiliki pada saat pemilu 2019 dan 2014. Kedua, Mbak Puan kita tahu juga, selain apa yang disebutkan tadi misalnya cucu founding father, selalu kemudian juga pernah menjadi Menko PMK dan Ketua DPR, tapi catatan paling penting kan ketika seseorang menjadi calon presiden atau wakil presiden, dia harus dilihat secara elektoral, apakah dia mungkin menang atau tidak. Dan kalau kita lihat sampai sekarang, walaupun waktu masih ada 2 tahun, elektabilitasnya masih bisa dikatakan bahkan jauh dari 5%, sehingga belum bisa dianggap sebagai efek komplementer, katakanlah yang bisa mendongkrak suara Pak Prabowo yang tadi sudah kita katakan tidak dalam masa peaknya lagi.
secara Jadi yang pas eksplisit Prabowo seperti itu dengan siapa nih, saya. Mas Toto? Ya, saya nggak tahu ya. Yang jelas tugas utama Pak Prabowo sekarang dia naikkan terlebih dahulu elektabilitasnya supaya bargaining positionnya menjadi tinggi. Karena menyadari tadi tidak mudah dan hambatan psikologisnya jauh lebih besar ketika bernegosiasi dengan partai yang bargaining positionnya lebih tinggi karena suaranya lebih tinggi. Di situ kan kita bisa berbicara mengenai ketika sudah membuka diri dengan partai lain, ya kalau secara personal ya, menurut saya Pak Prabowo cocok dengan sosok yang muda, menutupi image bahwa beliau bukan politisi muda. Yang kedua tentu saja ketika beliau sosok ketua umum, lalu kemudian Menhan, sektoral sekali, kita juga mungkin melihat efek komplementer bisa muncul dari sosok kepala daerah selain tokoh muda tadi yang sekarang sedang naik daun dalam konteks masa pandemi yang lebih menguntungkan mereka untuk mendapatkan panggung. Baik, Pak Ferry, apakah Pak Prabowo mau dipasangkan dengan Puan Maharani? Lalu kemudian apakah Pak Prabowo juga mau menjadi calon wakil presiden misalnya? Gini, kalau Pak Prabowo, pertama tentu kalau ini bicara tentang 2024 nanti, itu kan kalau syarat presidensial threshold-nya masih 20%, itu memaksa Partai Gerindra dan semua partai untuk harus berkoalisi dengan partai lain untuk berpasangan. Nah, misalkan salah satunya, misalkan PDI Perjuangan yang menjadi pertimbangan kita untuk berkoalisi, tentu kan tergantung dari partai tersebut untuk mengusulkan siapa. Nah, oleh karena itu sebagai variabel yang otonom dalam hal ini tentu Pak Prabowo Subianto yang sekarang alhamdulillah masih diberi kepercayaan dari hasil survei masih tetap tinggi, dan menurut saya sekarang juga masyarakat dapat menilai tentang apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, dan kemudian itu juga pasti akan berpengaruh terhadap dinamika hasil survei beliau, dan apalagi sekarang kan memang masih terlalu dini untuk bicara 2024. Nah, kalau mengenai soal oposisi PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra, misalkan apakah ya harusnya memang menempatkan hasil surveinya itu menjadi salah satu pertimbangan. Apakah yang bersangkutan cocok untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi dalam konteks ini Partai Gerindra tentu akan menempatkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Karena apa? Karena memang Pak Prabowo sudah memiliki pikiran-pikiran, memiliki ide-ide, dan sekarang dengan pengalaman di pemerintahannya tentu akan menyempurnakan ide besar beliau. Tapi komunikasi dengan PDIP sendiri sudah sampai di mana, Pak Ferry? Saya rasa kalau hubungan dengan PDI Perjuangan mesra sekali gitu, ditujukan dari sikap Pak Prabowo bukan hanya ketika sekarang berkoalisi dengan PDI Perjuangan di pemerintahan, tetapi ketika Partai Gerindra menjadi di luar pemerintahan pun kita tetap, Pak Prabowo terutama, menjaga hubungan baik dan menaruh hormat dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi Partai Gerindra, Pak Prabowo juga membangun hubungan yang baik dengan partai-partai lain, dengan ketua-ketua umum partai yang lain, dengan contoh Pak Erlangga Hartarto, kemarin dengan Partai Keadilan Sejahtera, kemarin kan juga adakan pertemuan gitu. Tapi sekali lagi buat Partai Gerindra, buat Pak Prabowo Subianto, hari-hari ini adalah masih terlalu dini dan mungkin tidak terlalu relevan untuk bicara 2024. Pak Prabowo Subianto konsentrasi. Saya ke Mas Andianto dari Poros Prabowo Puan ini. Mas Andianto sendiri bersama dengan teman-teman apakah sudah menentukan mana yang kemudian menjadi calon presiden, mana yang kemudian calon wakil presiden? Bagi kami Poros Deklarasi Prabowo Puan sudah jelas bahwa sikap kami mendorong agar terselaksananya pasangan Prabowo Puan Maharani. Prabowo sebagai presiden dan Puan Maharani sebagai wakil presiden. Saya pikir chemistry antara Prabowo dan Puan Maharani sudah ketemu. Tinggal sekarang persoalannya adalah menyatukan energi partai dengan energi partai PDIP. Ketika dua partai energinya sudah ketemu, maka ini tidak akan sulit bagi Prabowo dan Puan untuk memenangkan pilpres ini. Dengan penyatuan energi partai. Bila perlu partai PDIP dan Partai Gerindra merangkul partai lain membentuk Sisder. Kalau memang serius Partai Gerindra ingin memenangkan Prabowo sebagai presiden. Kalau Partai Gerindra tidak serius dalam memenangkan partai presiden, ya mungkin ya nanti aja lah bergeraknya.
Tapi bagi kami itu harga mati lah. Oke, Kami baik. tokoh pemuda seluruh Indonesia dan tokoh masyarakat meminta kepada Bapak Prabowo dan Puan Maharani untuk serius memenangkan Pilpres ini. Bila perlu Baik, terakhir saya ke Mas Toto. Mas Toto, kemudian untuk Terima kasih Mas Yanto. waktu kita sangat terbatas, mohon maaf, Mas Andi. Ya, saya langsung ke Mas Toto. Mas Toto, peluang kemudian untuk meningkatkan elektabilitas dari Puan Maharani seperti apa sih? Ya, ada saja ya. Tapi yang saya ingin katakan malah ketika bicara peluang dari Mbak Puan menaikkan elektabilitasnya ketika sekarang masih sangat rendah, mohon maaf, apa yang dilakukan melalui deklarasi pasangan terlalu dini dan menempatkan seorang Puan hanya menjadi cawapres, itu menurut saya mengecilkan PDI Perjuangan. Itu mengecilkan Puan Maharani bahwa seakan-akan kapasitas Mbak Puan, kekuatan elektoral Mbak Puan, walaupun partainya lebih tinggi dari Gerindra, itu hanya pantas jadi cawapres. Dan seakan-akan juga mengecilkan arti waktu masih 2 tahun, bahwa Mbak Puan seakan-akan tidak mungkin melampaui kekuatan elektoral dari Pak Prabowo sehingga hanya menjadi cawapres. Mohon maaf, hitung-hitungan saya dengan deklarasi yang terlalu dini untuk pasangan dari 2 partai terbesar ini malah kemudian berpotensi mengecilkan keduanya juga. Karena sederhana misalnya ya, buat Pak Prabowo kalau langsung diidentikan dengan hanya Mbak Puan, pemilih PKB, pemilih dari Golkar, pemilih dari partai-partai lain, PKS, yang mungkin saja tadinya naksir dengan Pak Prabowo, itu kemudian bisa berpikir 1000 kali. Begitu pula dengan pemilih Mbak Puan. Itu yang menurut saya perlu jadi catatan, walaupun misalnya dari Mas Andianto ada niatan baik untuk kemudian mendorong orang yang dianggap oleh dia terbaik. Baik, kita tunggu nanti apakah jadi betul Prabowo dan Puan. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Mas Andi, Pak Ferry juga terima kasih. Selamat malam telah bergabung sama kami di Prime Time News.